أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Amma ba'du. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmatnya tahu seorang sudah banyak benar nikmat. Bersyukur itu satu nikmat. Kita bisa bersyukur kepada Allah ngarannya nikmat jiwa. Nengke apa caranya? Kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, di hati semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa aja yang bersama ikam, nikmat-nikmat yang ada awan ikam itu berataan ujar Allah Ta'ala itu dari Allah. Kemudian di hati kita kemudian bersyukur lagi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu termasuk bersyukur. Ngarannya takwa. Modalnya ilmu agama, mencarinya modal tadi di majelis ta'lim. Alhamdulillah. Nah itu bersyukur. Bersyukur tadi menghindari stres. Karena kalau sudah stres berarti bukan nur yang masuk. Yang masuk adalah bisikan-bisikan atau hatar-hatar dari hatar syaitaniyah, bukan rabbaniyah atau nuraniyah. Jadi dari bisikan nafsu kita, nah itu yang bisa mengakibatkan gundah gulana dan lakas kawin. Bismillah. Nah itu alhamdulillah bowo. Gak ada gampangan maaminakan inya kawin tuh amun uja orang Banjar ingat bener ka Asma kakak angkat di Martapura. Uja itu malaijar amun orang rancak menghuluti ulun bila kawin umur ulun waktu itu 27-an yang orang sekolah kayak pak kena malaijar amun orang nikah waktunya dasar jodoh itu lebih nyaman daripada membakar kapas. Pian bakar kapas kayak pak cek langsung kalau tuh terbakar, kalau tuh kapas amun sudah sampai jodohnya lebih nyaman daripada itu. Dasar bujuran nyaman benar. Ampat langsung guru din badahulu nikah bisi anak badahulu guru Sahrul, guru Padli duluan burataan. Cuma satu-satu aja saya 4, sisa 2. Nah, silakan janda-janda kalau ada. Astagfirullahaladzim. Nah kita dibawa Nah ini kelihatannya pembahasannya kelihatannya berat ini, tapi kada berat, meringankan batin kita ini. Mudahan kita ini kau mendengar nih, ulun utamanya kau mengamalkan, bukan menasihati pian karena ini masalah berat. Kalau menasihati pian ulun bakal doa nih sebab murka Tuhan. Mudahan kau menggawe. Nih kita baca kena nih pesan daripada Sayyidina Ali. Ya jadi kita bersyukur sudah pian, apalagi sudah dipikirkan. Berterima kasih Allah Ta'ala. Sembahyang sudahnya, bayang 5 waktu sudah disyukuri sembahyang 5 waktu. Jangan sampai kerasukan telinga kita, batin kita kerasukan setan. Catat bujur-bujur diulang-ulangi nih supaya mendengar orang.
Jangan begitu kita sudah asik beribadah, masuk setan. Percuma aja jar sembahyang kalau ria, kalau apa, kalau anu. Nah, itu jebakan setan tuh. Jadi mau ria, mau stres, mau kada ingat sembahyang, pokoknya aku laksanakan. Kenapa ikam sembahyang? Nabi menggawe. Kenapa ikam sembahyang? Supaya aku selalu memandang rahmat Nabi, rahmat Allah. Ya, rahmat Allah Ta'ala di mana diandak? Di awak Nabi kita. Lalu Nabi menyuruh kita sembahyang. Kenapa ikam sembahyang? Nabi madahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ikam sembahyang, nona sembahyang, lihati cara aku sembahyang. Berarti kita cara Nabi ini sembahyang. Berarti kita sekalipun balum yang ulun kada mau memadahkan kada pian berataan, kada mau memadahkan kada balum bagi yang balum. Sekalipun kita balum pernah bermimpi Nabi, tapi kita nang kaya lebih lagi mimpi Nabi 10 kali tapi kada sembahyang, tapi insya Allah menurang mimpi Nabi itu pastinya sembahyang. Nah, jadi sembahyang ini kan rasa-rasa melihat Nabi. Kenapa? Gawian Nabi kita gawe. Nah, bersyukur. Jadi jangan sampai masuk kena pengajian-pengajian yang kada bertanggung jawab, orang yang hanya menyandarkan pengajian di hawa nafsu. Kenapa? Pengajiannya kada bersembahyangan berarti kan hawa setan sudah. Tapi kita kada boleh nyambati orang setan karena ini kita di pengajian kan untuk kenapa ulun hanya untuk menguatkan jamaah yang kita untuk mengisi masjid. Minimal di rumah kita sembahyangnya, kalau jangan sampai tertinggalkan ibadah utama kita sembahyang 5 waktu. Ibadah kan banyak, tapi kepalanya ibadah, ra'sul ibadah. Kepala sebagaimana kepala menempati badan kita. Kalau kada ada kepala dianggap orang itu mati. Jadi ibadah, pokok ibadah adalah sembahyang. Apa jeng ngocak madurana. Mun bahasa ogina sempajang. Bahasa Banjar sumbahyang. Bahasa Arabnya sholah, as-sholah, sembahyang pokoknya yang ada rukuknya, yang ada sujudnya, yang ada berdirinya, ya kan itu sembahyang. Jangan kada sembahyang. Nah, mudahan berataan kita sembahyang. Ujar Bugis, sembahyang itu paburalad, obat benar sembahyang itu, obat. Amun hidup kada bersembahyangan, apa ente membawa apa di hadapan Allah Ta'ala? Apa yang ikam bela-belakan di hadapan Allah? Jangan kada sembahyang, sembahyang ikam. Nah ini nasihat nih, asli nasihat. Kenapa? Ulun menggawe. Sembahyang, jangan kada sembahyang. Nah itu umat Nabi Muhammad. Ya Allah, yang penting ulun selalu menyampaikan sembahyang. Jadi biar kayak apa hebatnya orang itu. Kalau kada ada pesan bebakti lawan mama abah, ya, sembahyang 5 waktu, ya, kada pernah tersampaikan itu. Bah kacau lah. Ya sembahyang. Jadi ada orang Habib di Jawa kah di mana? Jadi dipersilahkan membaca doa Habib ini. Sudah sih, kalau penceramah tadi kadang menyebut sembahyang, kadang menyuruh orang sembahyang, kadang jadi sebelum saya berdoa ingat ya sembahyang 5 waktu jangan ditinggal dan taat kepada kedua orang tua, itu wajib taat, berbakti kepada kedua orang tua, ingat dan ingat. Al-Fatihah. Fatihah hanya sih berdoa. Kalau kebetulan penceramah kada mengatakan yang itu. Selalu sembahyang 5 waktu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir, Nasrani dan Yahudi atau yang lainnya adalah as-shalah, sembahyang. Kafir kita menyambat ini bukan untuk menghina penganut agama lain, yang membedakan kita dengan mereka. Beda kalau tuh keyakinan, tapi beda ini disuruhlah kita berkelahi kada. Memegang keyakinan kita bahwa ciri kita sebagai umat Islam sembahyang 5 waktu. Kalau ente kada sembahyang 5 waktu, apa bedanya dengan orang
yang kada beragama itu. Untung ente ada syahadat asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallahnya, syahadat tauhidnya memang jalan, tapi syahadat rasulnya kada jalan. Kenapa? Kada sembahyang. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, rukun Islam. Sembahyang, puasa, haji, zakat, haji, ya kan? Melalui siapa itu? Melalui Nabi. Kada terjalan syahadat rasulnya. Tapi diakui inya sebagai orang Islam, inya sudah bersyahadat, cuma menggawi kada. Maka Allah Ta'ala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman yang sudah mengakui aku sebagai Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Ya kalau kayak itu, kalau sudah mengikrarkan ikam di hati, yakin ikam Allah Tuhan ikam, Nabi Muhammad Nabi ikam, untung benar sudah ikam. Ittaqullaha, ikam gawi sesuruh Allah Ta'ala, ikam jauhi larangannya. Ittaqullah itu bertakwalah ikam, takutlah ikam kepada Allah. Maksud takut ini, bertakwa ini, ikam gawi suruhan Allah, ikam jauhi larangannya. Nengke apa caranya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, paraki Nabi, iya syahadat, 2 kalimat syahadat. Mesti, karena semua ajaran, tata cara, kaifiat itu kada pernah Allah Ta'ala menyuruh malaikat langsung mengajari kita, atau Allah Ta'ala langsung turun, kada mungkin terbakar kita. Siapa nabinya diutus nabi kita? Siapa nabi kita? Oh, ternyata nabi kita adalah nabi yang terbaik, yang paling dicintai Allah, yang paling diagungkan Allah, dan nabi itu disetting oleh Allah mencintai kita sepenuhnya. Itu wala tamutunna illa, jangan sampai ikam mati illa kecuali wa antum muslimun, ikam Islam berataan. Apa Islam? Tunduk patuh kepada perintah Allah, zahiran wa batinan. Yang zahir taat, yang batin taat zahir, taat batin. Menjauhi penyakit batin, dosa batin, dan menjauhi dosa zahir. Nyaman hidup. Kan disuruh kayak itu. Kalau tuh itu di mana mengambil? Di Quran, di hadis, di mana lagi kalau kada mempat itu? Apakah kita merasa oke-okenya? Kada. Memang kayak itu. Dan silahkan buktikan. Kalau kita menjauhi larangan Allah, tentram hidup kita. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, nyaman hidup kita. Kan? Itu. Ayo kita bersalawat dulu kepada Nabi kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kan salawat kamilah, berpahala pulang, nyaman pulang, happy lagi, ada. Apalagi umur sudah 50 ke atas, jangan banyak berpikiran lah. Jangan pendendam, dikurangi penyarikan, dikurangi sangka jahat lawan orang. Amun 50 masih kayak bahari juga, kada ada perubahan. Dunia aja terus, sayangnya. Bila berbulik lawan Allah Ta'ala, bila kita ini beratan, memang disipang kekurangan beratan pasti. Cuma diusahakan nangkaya apa cara mau usahakan. Perlu ada guru yang membimbing kita, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Gawinya digawi perintah Allah Ta'ala itu mesti kita ada mencantolkan. Nah, untuk sementara pian bingung, siapalah yang kau membimbing aku? Nah siapa wali-wali? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dapat
ulama, guru yang bujur mengantarkan aku kepada Allah. Nah, bukan untuk apa-apa. Guru yang bujur-bujur ikhlas karena Allah Ta'ala. Guru yang tujuan dakwahnya itu bukan untuk duit, untuk akhirat, membantui umat Nabi Muhammad. Minta nangka itu yang lurus agamanya, yang bujur, yang ulun bertitik di hidayahmu ya Allah, di nurmu ya Allah, menuju pian ulun. Bingung kita umur 50 kada tahu tujuannya ini kena nang kayak apa aku di akhirat, siapa yang menyambut nang kayak apa keadaanku di akhirat ini. Gelap hidup, kada mau beribadat, kadap kalau tuh gelap di rumah aja pian lampu mati terumpak-rumpak itu di rumah. Kau aja kan menunggu PLN menyala, amun di kuburan. Ayo, siapa yang menyalakan? Itulah. Nah, jadi kita sekarang kada usah lagi menggaduhi urusan orang, kada usah lagi mengurusi dosa orang. Yang kita urusi dosa kita sendiri. Jadi jahat sangka itu satu aja boleh, jahat sangka kepada diri kita sendiri. Kalau orang lain berataan baik, nyaman kita. Nah, mudahan di rumah ini anak ulun di sini kan Zainab di rumah, istri saya di rumah. Mudahan paham bini ini lah, supaya inya untuk beramal akhirat yang paling besar, yaitu berusaha mencari akan madunya, tambahan madu asli. Madu itu ada dua, ada madu asli itu bini bermadu, madu murni ya madu yang itu yang kawa diminum. Nah, itu madu palsu itu memang dasar gula habang dulahnya. Ya cari, jangan bebinan jo kalau di kalau dilamar, kalau ada bini ulun melamar, itu berarti suruhan ulun tuh terima aja, ada apa-apa, bagus lagi rame bakakawalan daripada bakakawalan biasa. Kan lebih baik bakakawalan bermadu kan kayak itu, kesana kemari lawan bini ulun berjalanan, lebih baik bermadu lawan bini ulun dapat pahala. Astagfirullahaladzim. Nah, kita kembalilah itu aja, jangan nih akhirat nih diperhatikan, diingat-ingati supaya jangan stres. Ayo kita masuk apa perkataan Sayyidina Ali, supaya pian nyaman beribadah, nana happy, merasakan manisnya beribadah. Ini kada kena waya stres, memang biasa stres, cuma jangan kada tenggelam di situ. Karena kita orang lemah manusia. Ini di akhir zaman ini ilmu agama kita kurang, sabar kita kurang di akhir zaman ini. Kalau bahari orang dekat dengan Nabi, ilmunya luas, sabarnya kada ada batasnya. Nang kayak apa kada bahagia mereka bertemu pulang sahabat dengan Nabi. Nang kayak apa hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, hebatnya luar biasa sidit, Sultanul Aulia. Ditakuni orang, nang kayak apa pian? Pian ini pangkat pian dengan sahabat Nabi nang kayak apa? Ujar Syekh Abdul Qadir Jalani, sahabat Nabi yang paling terakhir levelnya itu, debu yang ada di bawah sandalnya aja dengan aku itu lebih mulia debunya, itu lebih hebat debunya daripada akunya. Sahabat Nabi, apalah itu sahabat Nabi nang kayak apa? Inya melihat Nabi, bagaimana nabinya Rasulullah. Nah, itu Nabi pian berataan itu andak menyenangkan hati Nabi, kita gawe perintahnya. Apa perintah utama? Sembahyang kita gawe. Apalagi perintah Nabi, jangan menyembati orang. Uja guru kita, uja guru Udin, kalau menyembati orang menyakiti hati Nabi. Sabab ini semua nur ya, kalau bersaudara ya, kalau dipesan innamal mu'mina ikhwah di Quran, orang beriman itu bersaudara, lalu disambati sama menyembati diri seorang juga. Kan ampih menyembati orang, lalu apa cara menyembati diri kita seorang supaya bisa memperbaiki diri kita.
Hantu supaya kita selamat berataan. Kita minum dulu lah. Kita minum. Oh ini STMJ. Ayo silakan minum berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman banget. Bismillah. Guru tuh jar hendak bebinin cari yang anum-anum aja jar, mencari daun muda. Ujaulun mana yang tuha sini ngawini, yang 70 tahun kah yang mana? Sini ngawininya. Kalau nyahakun nikah ulun yang 70 tahun, yang 80 tahun sini nikah ulun. Kalau purun pian melihat ulun dalam keadaan mati, bukan siup lagi, mati keracunan isap susu kadaluarsa. Astagfirullahaladzim. Kembali sini lah ini. Astagfirullahaladzim. Nah kita bujur-bujur ini. Itu jangan dianu lah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Nah ini nah. Wal maqalatul saniyah wal 20 an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtalaitu baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha ayatil kal baliyah arba'an ni'am. Ujar Sayyidina Umar radhiyallahu an, demi Allah, ketika aku dapat musibah dengan satu ujian musibah, kecuali adalah karena Allah, yaitu dengan ujian itu ada 4 kenikmatan. Karena musibah nih, karena musibah. Apa aja musibah, dan ini musibah ini memang berat anunya, berat sandangannya, dan pangkat derajat yang diberi. Ulama ada menyebutkan, ada membaca susunan kalam-kalam Habib Zain yang disusun oleh Al Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun di Fawaidul Mukhtarah. Jadi derajat itu diberi ada 3 macam. Kesabaran nih, sabar di dalam beribadah diberi derajat 300. Beribadah nih, pian sembahyang, pian baudu, pian apa aja ibadah, ujian sabarnya itu, sabar dalam beribadah, ibadah apa aja 300 pahalanya, 300 derajat. Kalau sabar di dalam menjauhi larangan Allah itu memang tengalih menggawi maksiat. Yang kecil-kecil aja nih, bubuan lelakian nih, meliati bebinian cantik dengan nafsu lah. Kalau kawa kita meninggalkan itu 600 diangkat Allah Ta'ala derajat. Itu kan salah satu mengurangi khusuk kita. Mata kita bermaksiat, anunya pancarannya kurang nikmat, tertutup, menambah hijab. Bukan bebinian bala, bukan bala. Balanya itu kita mengarahkan mata kita kepada wanita. Wanita ini justru jadi pahala bagi kita kalau kita bisa menghindari. Alaika saniyah, alaikal ula, lakal ula wa alaikas saniyah. Ujar Sayyidina Ali, lakal ula wa alaikas saniyah. Ikam kalau melihat bebinian pertama, astagfirullahaladzim, berdosa aku, dosa. Wa alaikas saniyah, kalau melihat bebina, cantiknya. Nah, itu yang mulahan tuh, jadi dosa tuh.
Nah itu yang mengurangi khusyuk kita beribadah. Jadi mau anak bersih bebedah yang itu. Nah bisa menghindari itu 600. Ada lagi yang 900 sabar di dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kada betunggal orang miskin. Orang sugih juga diuji juga tuh. Orang sugih diuji. Makanya orang miskin itu kesusahan kita jangan dianggap kesulitan. Memang dianggap kesulitan, cuma bukan kesulitan yang hakiki. Itu untuk dianggap ujian-ujian. Ulun kadawani lah madah diri sabar kadawani. Kalau bisa kita jangan minta kalau bisa mintalah kita dengan Allah Ta'ala, jangan sampai dikenakan musibah. Ya Allah beri yang nyaman aja, nah ulun hamba pian yang lemah, ulun bari aja nah, jangan sampai ulun kada berduit sampai 3 hari. Kalau perlu dalam sehari ujung jangan kada sampai berduit. Ya Allah kalau perlu ulun banyak duit, banyak rumah, banyak bini, nah banyak ke bini ulun merestui semuaan kawin kayak itu Bapak dah. Nah minta yang nyaman-nyaman aja kalau bisa. Minta nah kayak itu dengan Allah Ta'ala. Tapi andai kata dibari, nah ini ilmunya mesti tahu, kita mesti tahu. Supaya apa? Supaya kesusahan yang tali temali menimpa kita sudah itu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Jadi musibah atau ujian tadi sama dengannya rahmat, bukan sama dengannya penyakit. Kada malah bertambah batinnya, bertambah parah. Ya Allah ini pang sekalinya bini ulun menyariki ulun aja supaya ulun asik lawan pian aja, rupanya ulun anak baparak lawan pian aja. Ini pang sekalinya bini ulun meninggal ini karena anak memarahkan pian. Ini teori lah, teori, jangan sampai bukan ini orang yang menjalani karena ini sudah ada ilmunya. Nah ilmunya ujar Sayyidina Umar, aku ini ujar Sidin kada ditimpa oleh satu musibah kecuali Allah Ta'ala memberikan kepada aku 4 nikmat daripada musibah itu. Yang pertama ujar Sayyidina Ali, awwaluha ujar Sayyidina Umar, izlam takun fi dini fa innal imtihana fid din a'zamu minal imtina fil badani wal mal. Ujar Sayyidina Umar, yang pertama karena musibah itu jadi nikmat. Yang pertama karena musibah itu bukan menimpa pada agamaku. Karena ujian pada agama itu lebih besar daripada ujian pada badan dan harta. Harta habis dibunguli orang. Awak kita macam-macam penyakit manuk kada seberapa ketika ini orang yang beriman. Mudahan kita ada di sini. Jadi ujar Sidin, selama bukan menimpa agamaku, aku alhamdulillah bisi ada ilmu sabar. Kena penyakit macam-macam, ilmu sabar ada. Tapi asal jangan kena agamaku. Nangkaya apa agama? Rusak otaknya. Kada lagi sembahyang tuh musibah. Agamanya rusak. Ujian agamanya rusak. Kada ridho dengan Allah Ta'ala. Kita orang stres, kada ridho dengan Allah Ta'ala, itu tuh rusak agama tuh. Kada mengakui kebesaran Nabi, rusak agama itu. Oh itu musibah paling ganal. Lupa dengan Nabi Muhammad, lupa dengan Rasulullah, itu musibah besar tak? Karena Allah Ta'ala aja kada sing lupaan dengan Nabi. Bahkan Allah Ta'ala meletakkan Nabi di hadratullah. Allah Ta'ala kada pernah melepas Nabi. Allah Ta'ala selalu berselawat kepada Nabi. Kita di mana Tuhan kada apa? Kada kenapa? Kada mau berparak dengan Nabi. Itu musibah tuh. Nah yang penting kada musibah. Makanya sahabat itu Sayyidina Umar itu gembira terus. Sampai-sampai Sidin Nabi itu kan dianggap Sidin mati, hidup terus. Selalu hidup di hatinya. Nah sekarang ini kan Nabi telah intiqal, berpindah dari dunia ke alam barzah.
Apakah kita terpisah dengan Nabi? Memang secara fisik kita kadang ketemu. Tetapi ajaran beliau di Quran ada, ini ajaran Sidin di kitab, di Quran ada ajaran Nabi. Quran itu sebukuan Nabi itu. Ada Nabi dalam diri kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui dalam diri kamu tuh ada Nabi terus. Nah yang itu tuh, makanya kita tanda cinta dengan Nabi, lalu mau menggawi yang baik-baik. Itu kita tanda melihat Nabi. Wa tilkal qubbatul hadra fiha nabiyyun nuru yajlul ghayahib. Itu ada kubah hijau yang ada di Madinah, di bawah itu ada awak Nabi kita di situ. Awak Nabi Rasulullah, awak Sidin yang pengasih itu kena ketemu kena pian satu-satu. Nah, Haji Dayat, tapi Sidin kada mengiopang Haji Kintul kada Haji Dayat. Nah, Haji Kintul itu kan di sini aja ulun mengiau. Haji Kintul. Bertemu sudah ulun Haji Kintul, Heri mana Heri Jorontol, awan Haji Dayat berkeluarga di Haji Kintul nih. Di Haji Kintul bertemuan ulun di wadah. Yang ini pang Haji Kintul Sidin rami orangnya, temu Haji Kintul bujur ngaran Sidin Haji Kintul. Nah Haji Dayat sini Haji Dayat sayang dengan Nabi. Buan meninjau sayang dengan Nabi. Buktinya ketujuh kalau ngaran Nabi Muhammad disambat. Buktinya ketujuh aja bersalawatan. Nah, ikam cinta lawan aku, aku mencintai. Sedangkan kada dicintai, inya kada mencintai Nabi aja dibela Nabi. Nah, sini diminumi, bayangkan di tangan Nabi yang mulia meminumi kita kayak apa? Kada bakal la nazma'u ba'daha abadan abada. Kada bakalan haus seumur hidup. Nikmat benar. Tuh Nabi banyunya nang kayak apa nabinya, rasulnya. Tuh. Jadi agama supaya jangan rusak, jangan lupa dengan nabi kita. Yang kedua, wasani Islam takun balia a'zamu minha. Karena kadada kalau artinya ini musibah kada lebih besar daripadanya mintil kalbaliyah allati asobatni. Artinya musibah ini rahmat yang aku kawa aja memikul. Kada mungkin kita kawa memikul 50. Ada yang kawa memikul 25 kilo. Diandaki Allah Ta'ala maksimal 25 kilo. Kalau para wali kita 25 kilo. Kalau para wali berapa? 1000 ton, 5000 ton. Kawa sih mau Nah, syukur tuh kawa memikul tadi. Kada lebih berat daripada yang sebelumnya. Kemudian wasalis Islam takum muharramur ridha au mamnu'ur ridha. Jadi yang ketiga, musibah itu tidak menghalangi aku. Dengan adanya musibah ujian itu kada menghalangi aku kada terhalang untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Justru dengan ujian itu aku bertambah parak dengan Allah Ta'ala, tambah nyaman. Tapi jangan minta diuji. Wasalis ay bitilkal baliyah warabi anni arjus sawaba alaiha ay tilkal baliyah. Yang keempat, dengan musibah itu aku berharap selalu kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Jadi iza ahabballahu abdahu, kalau Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah ibtalahu, diuji, diberikan ujian. Kalau bagi orang kafir, ujian musibah itu adalah azab, siksa. Kalau bagi orang beriman, orang soleh, mengangkat derajat. Kalau bagi orang berdosa, membersihkan dosanya. Mana yang kada baik di situ? Baik berataan. Kalau baik berataan, jalur mana kita sudah bisa sedih kada ada lagi. Makanya obat sedih itu kita banyaki. Obat sedih yang paten adalah kita banyaki membaca salawat kepada Nabi.
1000 kali kah? Malam 1000, pagi siang 1000, 2000 kali. Yang mana 10 menit aja, 10 menit hati senang. Yang mana selawatnya yang pendek-pendek aja. Karena yang panjang, sebelum baca selawat, Bismillahirrahmanirrahim, nih baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, anyar baca selawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Membacakan selawat untuk amalan selawat kita itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hanya baca selawat sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Itu 1000 kali, itu 10 menit aja sampai tek 1000 kali. Hanya tutup lagi dengan selawat wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ah iya sudah, berjual nasi kuning, berjual baju apakah sambil amun baju kebetulan kadar pembeli sambung lagi sallallahu Muhammad sallallahu, timbang-timbang menyambati orang, bersinar batin kita, begirap batin kita, selalu ingat Nabi Muhammad, senang terus, musibah kada ada lagi, nyaman hidup kada berduit, nyaman berduit maginnya. Sholawat kepada Nabi, kita mereki diri kita ini semua dengan Muhammadur Rasulullah, kekasihku yang mencintai aku. Kada ada kekasihku di atas daripada nabiku, Nabi Muhammad. Sesuai dengan pesan Sidin, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman ikam kecuali ikam melebihkan cintanya, mendulukan cinta ikam kepada aku, ujar Nabi, daripada abahnya, anaknya dan manusia semuanya. Jadi cinta kita yang utama, Nabi kita andak, itu perintah Nabi itu. Ulah kayak apa caranya kita cinta kepada Nabi? Kita mulai dengan sholawat banyaki kepada Nabi, sehingga berbunga-bunga hati kita. Nah, aku sembahyang berkah Nabi, aku ini berkah Nabi, terus selalu berkah Nabi semuanya. Kada ada lagi sedih kita. Lalu kita terlalu dekat kepada Allah. Lalu berdampak kepada Nabiku sembahyang aku kada purun, bepada cinta kawan Nabi kada sembahyang. Oh Nabiku orangnya kada penyarikan, masa aku kada purun aku jadi penyarikan aku, sebab aku hendak juga merasakan bagaimana nurnya Nabiku. Orangnya di kuburan ada di Madinah, tapi nurnya kan ya jelu goyahib, ujar sohibud diba yang mengarang diba, nurnya ini semuanya. Mata pian kawa melihat, kenapa? Karena masih ada roh pian. Amun roh pian kada lagi, kada baguna lagi. Mata tadi, telinga kawa mendengar. Itu karena ada nur Nabi, roh Nabi. Roh Nabi yang kita pakai ini, roh Nabi yang kita pakai. Ampun Nabi, apakah bersyukur pian? Dan Allah Ta'ala menciptakan pian berataan ini, ulun termasuk. Kenapa? Karena cinta. Andai kata bukan karena cintaku dengan engkau ya Muhammad, kada bakalan ku ciptakan berataan. Berarti berkat Nabi kita ini sebukuan. Harus kita cintai Nabi. Maka adibu auladakum, lajari anak ikam satu mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi, dan belajar Al-Quran. Itu TK di bawah itu. Nah, TK di bawah. Yang bubuan-buan sugi-sugi nih, tolongnya kalau ada duit apa segala, tolongi TK tuh di bawah. Ini karena mengajari anak kita kada bisa mengajari anak kita mengaji, itu ada guru di bawah tuh. Ayo ditolongi yang sugi-sugihnya. Mun di sini terkurang pang yang sugihnya kan ya ada Cina banarai kasihan. Kalau pang Cina anak manuk bubuan yang ada, kalau kebujuran ada duit ya, tolongi. Masjid juga jangan dibiarkan masjid terus kas kosong masjid. Itu bukti pian duit pian dimanfaatkan di masjid ini, digunakan. Kada artinya masjid itu terkurang kasnya, itu berarti sumbangan orang itu berjalan. Ya kalau tuh berjalan, amun tamandak kan aja pang, mungkin ada strategi pengelolaan, ayo silahkan terserah. Cuma ada juga yang berjalan terus, kayak yang di Jogja Masjid Krian itu, kalau tuh selalu dinolkan tuh kalau tuh. Tapi pang jamaahnya rame. Nah, termasuk meninjau kan majelisnya rame. Majelisnya rame di meninjau. Saya kira ini dulu minta maaf
atas segala kekurangan. Mudahan Allah Ta'ala beri kesabaran kita dalam beribadah, beri kesabaran dalam menjauhi larangannya, dan diberi kesabaran di dalam menanggung ujian musibah. Dan kita minta kepada Allah mudahan dihindar daripada musibah, terutama mudahan jangan sampai musibah yang mengenai agama kita dan mengenai akal kita. Jadi kadada lagi kita sedih, kita baca salawat kepada Nabi kita sebagai obat untuk menangkal berataan. Paling kuat itu salawat. Kalau sudah kita berselawat, setan itu kalang kabut di dalam diri kita tuh. Oh, ini kayak apa nih aku bisa keluar? Karena setan kada tahan terhadap nur. Jangankan setan neraka yang sudah dapat tugas untuk hal mim mazid, ya Allah, adakah lagi yang hendak dirandam di sini? Tapi ketika umat Nabi Muhammad lewat, ayo cepat lewat, aku kada tahan melihat nur ikam berataan. Supaya nur itu bersemi, selawat kita baca. Selawat kita baca. Allah Ta'ala aja membaca selawat, berselawat Nabi, kenapa kita kada? Ya, tuh. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bi jahi ali wa sahbihi wa bi jahi ulama wal awliya was salah. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'inu musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnah wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.